Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 220 versi Fan Translate telah banyak beredar. Chapter ini sangat epic karena banyak sekali plot twist bertebaran. Mungkin kalau di Attack on Titan, chapter ini setara bagaimana aliansi Eldia Marley berkumpul untuk menghadapi Eren. Sebelum Abdikos membahas chapter 220, Abdikos infokan dulu klarifikasi dari Gege Akutami kalau alasan Mahoraga tidak ada aksesoris rantai di dadanya adalah karena Gege Akutami lupa menggambarnya. Jadi kemungkinan di kemunculan Mahoraga berikutnya atau di perilisan volume, Gege Akutami akan kembali menggambar aksesoris tersebut. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan chapter 220 seperti biasa. Karena di pembahasan spoiler, Abdikos jelaskan alur ceritanya. Di video pembahasan, Abdikos jelaskan detail isi chapternya yang mungkin teman-teman lewatkan. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, judul chapter 220 ini adalah pembersihan dan pemurnian diri. Kemungkinan judul ini merujuk pada hasil dari ritual bath di chapter-chapter sebelumnya, yaitu setelah mandi, lanjut pembersihan dan pemurnian diri. Namun karena tidak ada Sukuna yang sebelumnya melakukan ritual bath di sini, maka judul chapter ini bisa saja merujuk pada rencana Kenjaku yang akan segera menghentikan cooling game. Yap, Kenjaku berencana membersihkan cooling game dari para pemain dan memurnikan barir cooling game untuk berikutnya akan dijadikan media penggabungan Tengen dengan sebagian besar penduduk Jepang. Detail kedua, barir Tengen dan arena cooling game. Meskipun Kenjaku adalah pemicu cooling game, tapi game master sebenarnya adalah Master Tengen. Yap, cooling game diciptakan menggunakan barir murni milik Master Tengen yang disebut Joukai, di mana Joukai ini tersebar di berbagai wilayah Jepang. Joukai diciptakan Tengen untuk menekan keberadaan roh kutukan di era Heian yang memang jumlahnya sangat-sangat membludak. Yap, dengan memanfaatkan barir Joukai yang tersebar di seluruh penjuru Jepang sebagai pondasi, Kenjaku dengan Idol Transfiguration menciptakan barir koloni super besar yang disebut Boukai. Jadi alasan Tengen selama ini tahu banyak tentang cooling game dan seperti menyembunyikan sesuatu adalah karena dia game master di permainan ini. Yang menarik adalah bungkamnya Tengen karena dia mempercayai penyihir Jujutsu untuk menghentikan Kenjaku. Yap, entah kenapa semuanya kini jadi masuk akal jika Tengen sejak awal jujur kalau dia adalah game masternya, dimana melepaskan barir Joukai akan menghentikan cooling game, maka Tengen tidak akan dipercaya para penyihir Jujutsu. Dan jika Tengen sendiri yang melepaskan barir Joukainya, maka kemunculan roh kutukan akan langsung membludak, dimana zaman keemasan Jujutsu akan dipaksa muncul di Jepang era modern, dimana masyarakat dan penyihirnya belum siap akan hal ini. Yap, jadi jalan satu-satunya Tengen adalah tetap bungkam sebagai game master dan mempertaruhkan penghentian Kenjaku pada para penyihir Jujutsu. Detail ketiga, peraturan ke-13 untuk menghentikan Gojo. Dan ya, tindakan Tengen sama sekali bukan omong kosong. Di sini Kenjaku yang tahu kalau bagian belakang Prison Realm sudah ada di kelompok penyihir Jujutsu, maka dia berniat membuat peraturan yang mencegah pemain baru untuk masuk cooling game. Yang kemungkinan peraturan ini bukan hanya untuk menghentikan cooling game, tapi juga untuk mencegah Gojo masuk koloni cooling game. Karena Kenjaku tahu kalau kebebasan Gojo akan semakin dekat. Dan kalau teman-teman mau berpikiran jernih, peraturan ini sebenarnya bukan hanya bertentangan dengan peraturan ke-7 tentang keberlangsungan jangka panjang cooling game, tapi juga bertentangan dengan peraturan mundur dari cooling game, dimana untuk mundur dari cooling game penyihir butuh 100 poin dan 1 player baru sebagai pengganti. Nah, kalau ada peraturan yang mencegah penambahan pemain baru, apakah peraturan mundur dari cooling game akan diabaikan? Dari sinilah Abdikos berteori kalau bug yang sengaja diciptakan Kenjaku untuk memaksa Kogane menambahkan peraturan yang bertentangan akan menciptakan error di permainan cooling game. Yap, error apa yang dimaksud? Detail keempat, peraturan ke-14 untuk ritual penggabungan. Yap, selain Kenjaku menambahkan peraturan ke-13 untuk menghentikan cooling game dan mencegah Gojo masuk barir koloni, Kenjaku juga menambahkan peraturan ke-14, yaitu cooling game baru bisa berakhir kalau semua pemain mati kecuali Geto dan Megumi alias Kenjaku dan Sukuna. Dan inilah yang Abdikos sebut sebagai error di permainan cooling game. Yap, dengan memaksa Kogane untuk menyetujui peraturan ke-13 dan ke-14 dengan ancaman
ancaman penghentian paksa cooling game melalui barir Jokai Tengen. Maka cooling game saat ini sudah mengalami error, yaitu dengan memasukkan Sukuna dan Kenjaku sebagai persyaratan menghentikan cooling game, secara tidak langsung menjadikan keduanya sebagai game master. Itulah kenapa perbincangan Maki dan Ui menyimpulkan kalau menghentikan Kenjaku dan Sukuna juga akan menghentikan cooling game. Detail kelima, posisi Mumi Sukuna. Teman-teman mungkin bingung di mana posisi Mumi Sukuna yang disembunyikan Tengen dan akhirnya ditemukan Kenjaku. Jawabannya adalah di Pegunungan Suci Hida. Yap, itulah kenapa Abdikos berkali-kali menyarankan teman-teman untuk menonton video legenda asli Sukuna, karena di sini kembali ditunjukkan hubungan legenda asli tersebut dengan Jujutsu Kaisen, di mana di cerita asli legenda Sukuna, Take Furukuma no Mikoto alias Take mengejar Sukuna hingga ke wilayah Pegunungan Hida, di mana Sukuna sendirian memporak-porandakan pasukan Take Furukuma no Mikoto. Namun karena Take adalah jenderal perang sekaligus penyihir yang sangat kuat, dia berhasil mengalahkan Sukuna dan menyegelnya di Pegunungan Hida. Dan ya, dari cerita tersebut GG Akutami mengambil inspirasi untuk menyembunyikan mumi asli Sukuna di barir Jokai Tengen yang ada di Pegunungan Suci Hida. Kenjaku sendiri berniat memberikan mumi ini pada Sukuna yang kemungkinan untuk membangkitkan tubuh asli Sukuna dengan 4 lengan. Detail keenam, persiapan buff untuk Itadori Yuji. Yang membuat Abdikos sangat mencintai Jujutsu Kaisen adalah karena GG Akutami membuat cerita shonennya out of the box alias tidak biasa. Yap, di cerita shonen biasa, MC awalnya akan ditampakkan lemah, lalu sedikit demi sedikit ditingkatkan powernya hingga saat mencapai tujuan utama, sang MC akan menjadi karakter super kuat. Yap, di kolom komentar Abdikos banyak sekali menjumpai penikmat cerita shonen reguler di mana mereka ingin Yuji berkembang dengan latihan atau time skip layaknya Luffy dan Naruto. Disinilah Abdikos jelaskan kalau Yuji kemungkinan akan menjadi kuat dengan cara berbeda, yaitu seperti yang dikatakan Shoko kalau Yuji telah menjadi objek kutukan yang dicelup ke energi kutukan Sukuna. Jadi kemungkinan dia akan menjadi wadah terkutuk yang bisa menampung kekuatan apapun. Ditambah catatan penelitian dari Yuki Tsukumo tentang jiwa, ini akan menjadi 2 poin penting untuk membuff Yuji. Teori detailnya akan Abdikos buatkan di video terpisah. Detail ketujuh, gerak-gerik mencurigakan Shoko Ieri. Setelah sebelumnya Abdikos membuat 13 alasan kenapa Shoko Ieri bisa saja menjadi pengkhianat kedua di Jujutsu Kaisen setelah Kokichi Muta. Di sini Shoko Ieri kembali menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pertama, Shoko memohon maaf atas usaha maksimalnya untuk menyembuhkan Kurusuhana dengan teknik kutukan pembalik. Yap, teman-teman mungkin merasa ini wajar, tapi Abdikos justru berpikir sebaliknya. Shoko Ieri sengaja mengulur waktu agar semua rencana Kenjaku dan Sukuna selesai, baru teknik kutukan Angel bisa digunakan untuk membebaskan Gojo. Dan kedua, kata-kata Shoko yang ingin Gojo segera bebas. Teman-teman mikirnya mungkin wajar karena Shoko adalah teman Gojo, tapi ketika Abdikos membaca dialog, faktanya neraka akan membeku sebelum aku jatuh cinta dengan salah satu dari kalian. Seakan-akan mengindikasikan Shoko adalah sesuatu yang gelap yang tidak bisa berada di antara sisi Gojo dan Geto, bahkan terkesan dilupakan. Yap, ini sebenarnya adalah dialog yang sangat gelap sekali, yaitu sesuatu yang berdiri di antara kebaikan dan kejahatan. Terakhir kali Abdikos menemukan dialog ini saat Nemutakara mengiringi kebangkitan Satan di anime Blue Exorcist. Dan yang terakhir tentu saja adegan Shoko Ieri merokok ketika berharap kebangkitan Gojo. Dan sudah Abdikos jelaskan kalau rokok Shoko Ieri kemungkinan adalah clue dari GG Akutami untuk kejadian buruk di Jujutsu Kaisen. Detail ke-8, terbentuknya tim Avenger Jujutsu. Yap, seperti yang Abdikos jelaskan di awal, kalau chapter ini sangat epic, bahkan setara Eldia Marley yang akan membentuk aliansi di Attack on Titan, di mana para penyihir Jujutsu pada akhirnya berkumpul di satu tempat untuk membahas rencana pembebasan Gojo dan penyelamatan Megumi. Yap, meski Kenjaku sudah mengantisipasi masuknya Gojo ke koloni, tapi Abdikos yakin Gojo tetap menjadi harapan terbesar para penyihir Jujutsu. Bisa saja Gojo menemukan error di peraturan cooling game yang membuat dia tetap bisa masuk barir koloni. Misalnya error pada peraturan untuk mundur dari cooling game, di mana peraturan ini tetap bisa dilakukan, yaitu membuat satu pemain mundur dengan mengganti satu pemain baru, meskipun ada peraturan ke-13 untuk tidak boleh menambahkan pemain baru ke cooling game. Yap, jika peraturan ini adalah error, maka Gojo bisa bertukar dengan salah satu pemain cooling game untuk masuk barir koloni. Atau yang lebih mengerikan, Gojo dengan Six Eyes-nya malah bisa menemukan posisi barir Jokai Tengen
Shin, sehingga cooling game bisa dihentikan dengan paksa tanpa harus membunuh semua player. Meskipun resikonya dunia Jujutsu akan kembali ke zaman keemasan seperti saat di era Heian. Tidak sabar menunggu keepikan bagaimana Gojo akan dilepaskan oleh tim Avenger Jujutsu. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.